Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Raffi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi mengenai prinsip dasar komunikasi data. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelum ini yang membahas tentang prinsip dasar jaringan komputer, teman-teman bisa lihat di sisi kanan atas ini. Namun jika langsung ingin mempelajari ini tidak apa-apa, boleh langsung ditonton saja. Oke, jadi kita lihat apa itu definisi dari komunikasi data. Nah, kalau lihat dari sini, definisi komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi, jangan satu device saja ya teman-teman, lebih dari satu device itu sudah termasuk sebuah komunikasi data. Tapi harus yang terhubung nih keduanya. Nah, bagaimana sih cara menghubungkannya, pakai media apa? Jadi, dia baik lokal maupun luas seperti internet. Secara umum ada dua jenis komunikasi data, yaitu dia melalui infrastruktur dan melalui satelit. Jadi kalau melalui infrastruktur itu dia terestrial, medianya itu menggunakan kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Kalau satelit dia menggunakan satelit sebagai aksesnya. Nah, kita lihat aja sih teman-teman bagaimana ketika kita memakai sebuah Google Maps. Nah, itu tentunya dia memakai satelit ya teman-teman. Ketika kita lihat peta itu kita zoom out, zoom in, kelihatan pulau-pulau, habis itu kadang kita bisa street view, kelihatan jalannya, itu juga masuk ke media satelit. Dan melalui infrastruktur dia menggunakan media kabel dan nirkabel. Jadi nirkabel itu seperti wifi atau jaringan yang tidak terlihat media fisiknya gitu teman-teman ya, karena dia nirkabel. Kalau misalnya media kabel itu ya banyak sih teman-teman ya, seperti RJ45, seperti kabel fiber optik ataupun kabel penghubung komunikasi yang lainnya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip komunikasi data. Nah, pertama ada sumbernya, dia menghasilkan untuk ditransmisikan seperti telepon, komputer. Lalu transmitternya, dia mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Lalu ada sistem transmisi. Jadi transmisinya bukan seperti kayak di mobil ya gitu teman-teman, bukan transmisi manual, bukan transmisi matic, namun di sini jalur transmisinya yang menghubungkan sumber ke tujuan. Lalu tentunya ada penerimanya ya teman-teman. Dia mengubah sinyal yang diterima menjadi sebuah data. Destinationnya itu tujuannya buat siapa. Nah, tujuannya buat apa gitu, untuk pengambilan data. Dan media pengirimannya itu di sini ada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Nah, yang penting tadi teman-teman ada media nirkabel, ada yang media kabel gitu. Lalu ada protokolnya. Di sini aturan-aturan untuk menjelaskan hubungan. Nah, seperti ini teman-teman blok diagram. Mungkin teman-teman agak pusing ya membacanya gimana sih. Nah, jadi di sini anggaplah gampangnya ya, komunikasi antara satu komputer dengan satu komputer lainnya. Di sini ada sumber dan destinasi. Destinasinya ini adalah yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Ini maaf saya coret aja. Ini destinasinya, ini sumbernya ya. Jadi di sini ada angka berupa biner ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, biner itu merupakan bahasa yang dikenali oleh mesin ya teman-teman. Jadi mesin komputer itu mengenali bahasa dengan huruf biner atau angka biner ya. Jadi akan diterjemahkan ke biner dari apa yang kita ketik di keyboard itu kembali ke biner, lalu mesin juga mentranslatekan ke baru huruf. Jadi kita klik A, itu tidak langsung muncul huruf A, namun prosesnya diubah ke biner dulu lalu dikonversikan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Silas saja tadi. Dan di sini media penghantarannya kabel tembaga, optik fiber, gelombang mikro ataupun satelit. Jadi di sini hanya ilustrasi, anggaplah ini bukan media satelit ya teman-teman. Misalnya memakai optik fiber, kabel tembaga dan seperti ini. Lalu di sini dia ada protokol yang merupakan penghantar dan juga penerima. Jadi di sini akan mengeset dia peraturan untuk berkomunikasinya seperti apa ya teman-teman. Lalu di sini dia ada feedbacknya lagi. Ketika sudah dikirimkan, dia akan mengirim feedback kepada sumbernya, lalu akan mengirimkan lagi pada penerimanya, sehingga terjadilah sebuah komunikasi data. Anggaplah komunikasi data itu adalah pertukaran data ya teman-teman, dari satu komputer ke komputer yang lain yang saling terhubung dan mendapatkan sebuah informasi. Nah, di sini ada penyampaian komunikasi data, ada point to multiple atau juga bisa disebut dengan broadcast, ada juga point to point. Nah, metode komunikasi data ini ada dua ya teman-teman, ada simplex sama half duplex. Kalau simplex itu dia
dari transmitter atau TX disebutnya ke receiver atau RX. Kalau half duplex dia bisa dua arah secara bergantian ya teman-teman, jadi bisa transmitter maupun receiver dia bisa bertukar secara bersama, jadi nggak satu arah ya. Kalau simplex dia hanya dari transmitter ke receiver saja. Nah kalau full duplex, nah jadi di sini ada metode komunikasi data ya teman-teman, ada simplex dan half duplex. Nah kalau simplex ini dia mengirimkan dari transmitter ke receiver ini hanya satu arah. Nah, kalau half duplex itu dari transmitter ke receiver secara bergantian mengirimnya, teman-teman. Misalnya transmitter ke receiver dulu maupun dari receiver ke transmitter. Lalu di sini ada full duplex. Nah, full duplex ini dia bisa mengirimkan komunikasi data secara dua arah secara langsung. Jadi transmitter ngirim ke receiver, receiver ngirim ke transmitter, bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Nah, di sini ada tugas-tugas dari komunikasi data. Ada apa aja sih? Jadi ada transmission system utilization. Dia membuat penggunaan sistem komunikasi dapat digunakan secara efisien. Nah, tentunya sih kalau misalnya nggak efisien, tentunya nanti akan menyebalkan ya ketika kita kirim data, misalnya harus putar-putar kemana dulu, yang harus saya seperti WhatsApp itu hanya 1 detik, ini kita bisa 1 menit itu mengirimkan pesannya kan, jadi kurang user experience kurang bagus gitu. Jadi ada lalu selanjutnya ada interfacing, yaitu mengoneksikan antara perangkat komunikasi dengan media transmisi lainnya. Ada sinyal recognition, ada sinyal regeneration, yaitu alat membangkit sinyal. Ada synchronization, menyesuaikan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Lalu ada error detection dan correction, dia berkaitan dengan cara mendeteksi bit yang error dan usaha untuk merubah bit error menjadi bit yang benar. Jadi dalam komunikasi data tentunya tidak berjalan 100% mulus ya teman-teman, pasti ada aja yang error di antara blok-blok bit yang tersedia. Nah contohnya ini, ketika ada yang error pasti akan diusahakan untuk merubah bitnya itu sampai benar gitu. Lalu ada flow control, yaitu untuk mengatur agar sumber transmitter tidak membanjiri tujuan receiver. Karena kalau misalnya kita nge-spam gitu kan ya, misalnya ke receiver gitu, nah ini flow control ini bertugas agar mengatur spamming ke receiver itu tidak terjadi ya. Makanya kadang-kadang ketika kita mengirim pesan yang sama, misalnya seperti anggaplah di YouTube gitu kan, itu akan masuk ke spam jika kita mengirim pesan dengan yang sama secara berapa kali kirim gitu. Nah ini flow control yang mengaturnya. Lalu ada addressing, yaitu agar sebuah pengirim dapat mengirimkan data menuju tujuan secara cepat. Nah itu ada addressingnya, misalnya addressing alamatnya, kalau misalnya di jaringan tuh ada IP, ada juga MAC address dan lain-lain. Di sini ada routing, ketika suatu transmisi sistem sebuah jaringan dengan banyak jalur, kita harus menentukan routing yang optimal. Jadi biasanya dalam routing ini ada sebuah table route juga ya teman-teman. Dan jadi di table routing ini dia menggambarkan konsep dari pengirim dan penerima beserta alamat IP-nya gitu, misalnya untuk berapa device IP ini digunakannya gitu. Jadi itu perhitungannya dalam menyusun sebuah kerangka topologi jaringan komputer itu menggunakan table routing. Nah untuk pengertian routingnya seperti yang tadi saya bilang. Lalu di sini ada exchange management, mengatur kerjasama antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Ada recovery-nya. Jadi di sini dia kemampuan jaringan untuk mengembalikan level operasi setelah terjadinya kesalahan jaringan. Lalu ada message formatting. Jadi dia akan mengkonversi dua pihak yang berkomunikasi mengenai bentuk data, misalnya mengenai kesepakatan menggunakan kode biner yang sama dengan mengkonversi karakter menjadi bit ya, itu teman-teman. Lalu ada security-nya, tentunya di sini ada pengamanan security-nya. Jadi dia akan melindungi hardware, software dan juga data yang diakses ya, dari akses yang tidak berhak ya. Jadi kita tahu ya banyak sebuah cracker gitu kan yang tidak bertanggung jawab, yang akan merusak dari sisi hardware, sistem maupun data. Sebenarnya bukan merusak sih, dia hanya menyusupi ya. Kadang ada tujuan tertentu yang ingin dilakukan olehnya gitu. Nah karena itu kita tingkat security-nya. Misalnya kalau dari jaringan itu ada sebuah enkripsi algoritma AES, ada TKIP. Kalau misalnya teman-teman lihat Twitter gitu pengaturannya. Lalu
eh ada juga password. Nah, ini yang paling dasar sih sebenarnya. Namun sekarang makanya ditambahkan sebuah enkripsi algoritma agar ketika kita berusaha untuk membobol itu tidak langsung muncul gitu. Harus dicoba berkali-kali, misalnya pakai brute force dan lain-lain itu juga. Makanya dengan security ini harus up to date ya teman-teman, karena teknologi itu berkembang terus menerus. Tentunya para security engineer juga harus lebih meningkatkan lagi, menguasai lagi ilmunya agar bisa dapat melindungi ya security-nya dari serangan-serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini juga ada network management ataupun bagaimana sih memanajemen sebuah jaringan. Di sini ada tujuan komunikasi data. Jadi yang pertama memungkinkan menyalurkan informasi secepat mungkin dengan kesalahan yang sedikit mungkin. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar adalah efisien tanpa kesalahan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung lainnya jauh dari remote computer use. Dan memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat atau tersebar. Tuh, teman-teman. Ada juga mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dari berbagai sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Tentunya ya, di sini dapat mengurangi waktu untuk pengolahan data karena terjadinya sebuah komunikasi. Dan sini bisa mendapatkan data langsung dari sumbernya. Jadi ketika kita berkomunikasi pasti ada sumber ataupun ada penerima. Jadi sama aja kita seperti nanya ke teman ya. Misalnya ada tugas gak? Nah, kita anggaplah sebagai penanyanya dan juga penjawabnya. Nah, penjawabnya ini dia sebagai destination ataupun menerimanya ya, kita sebagai user yang menanyakan. Nah, ada PR gak? Habis itu ada, misalnya gitu kan. Nah, otomatis kita langsung dapat dari sumber ya, tanpa kita menanyakan dulu perantara ke orang lain. Misalnya gini teman-teman, misalnya teman-teman nanya PR mau ke orang yang dituju, tapi teman-teman menanyakan bukan ke orang yang dituju, melainkan ke orang A, lalu nanya ke orang B, baru tujuannya di orang C. Nah, ini merupakan tidak efisien komunikasi datanya. Namun kalau misalnya mendapatkan data langsung dari sumbernya, ini merupakan satu ciri-ciri komunikasi data yang efisien dan efektif dan mempercepat penyebar luasan informasi, karena sekarang sudah ada internet ya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi kita memasang kabel untuk berkomunikasi sebuah data. Dengan internet ini kita berada dimanapun, di benua apapun, itu kita bisa saling terhubung ya teman-teman. Asalkan kita mempunyai sebuah kuota internet saja sih kalau misalnya kita berbasis internet. Namun kalau misalnya kita pakai SMS ya hanya punya pulsa sudah bisa untuk berkomunikasi gitu teman-teman. Lalu di sini ada aplikasi komunikasi data. Ada batch, real time, dan time sharing. Nah, apa sih masuk batch? Jadi dia pengolahan datanya diproses dan dikumpulkan dahulu di suatu jangka waktu yang tertentu. Lalu ada real time, langsung diproses, jadi dia pengolahan datanya oleh sistem komputernya. Lalu ada time sharing, dia pengolahan data dimanapun komputer digunakan oleh atau lebih pemakai dalam secara bersamaan. Lalu ada interaktif, jadi pengolahan data yang memungkinkan pemakai komputer mengandalkan komunikasi langsung dengan komputer, interaktif ya teman-teman. Lalu ada electronic mail atau email ya, user dapat mengirimkan informasi ke tujuan lewat jaringan komputer, jadi tanpa harus mencolok sebuah kabel ataupun pakai sebuah SMS. Dengan email ini kita hanya butuhkan perangkat device, habis itu internet, dan juga tujuan penerimanya kita mau ke siapa. Lalu ada parameter sistem komunikasi data, ada TRIB, transfer rate of information bits, ada RER, residual error rate, perbandingan banyak informasi yang diterima dengan informasi yang tidak diterima. Lalu ada BER, bit error rate, berapa bit kesalahan terjadi terhadap sejumlah bit yang dikirimkan. Ini kalau teman-teman sambil catat boleh ya teman-teman, nanti dirangkum atau bagaimana, ataupun kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanyakan di kolom komentar aja. Lalu ada channel throughput, berbandingan efisiensi dari pengiriman data. Lalu ada reliabilitas, menyatakan kemungkinan suatu alat untuk bekerja dengan baik pada selang waktu tertentu. Lalu ada viabilitas, bagian suatu periode di mana sistem komunikasi data dapat fungsi dengan baik. Oke, jadi ini daftar pustaka yang saya ambil materi-materi untuk presentasi kali ini. Sekian kurangnya, kalau misalnya ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang boleh ditanyakan, tulis di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.